Ini ada PMA-nya Niki nih. Sidang perkara dugaan perbuatan melawan hukum yang diajukan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys memasuki babak baru. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara, mendesak Direktorat Jenderal Pajak melakukan audit mendalam terhadap penghasilan Reza Gladys setelah mereka temukan kejanggalan dalam bukti yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usman menjelaskan bahwa bukti dari Reza Gladys yang menunjukkan status pekerjaannya sebagai karyawan tidak sejalan dengan penghasilan fantastis yang dilaporkan. Usman mempertanyakan sebagai karyawan, bagaimana mungkin Reza Gladys memiliki penghasilan yang tidak masuk akal, yakni mencapai 6,7 hingga 6,8 miliar per bulan. Bagaimana menurut Bapak kalian? Sidang perkara dugaan perbuatan melawan hukum yang diajukan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys memasuki babak baru. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara, mendesak Direktorat Jenderal Pajak melakukan audit mendalam terhadap penghasilan Reza Gladys setelah mereka temukan kejanggalan dalam bukti yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usman menjelaskan bahwa bukti dari Reza Gladys yang menunjukkan status pekerjaannya sebagai karyawan tidak sejalan dengan penghasilan fantastis yang dilaporkan. Usman mempertanyakan sebagai karyawan, bagaimana mungkin Reza Gladys memiliki penghasilan yang tidak masuk akal, yakni mencapai 6,7 hingga 6,8 miliar per bulan. Bagaimana menurut Bapak? Karyawan 6,8 miliar. Hah? Lu karyawan apa owner? Lu karyawan gaji 6,8, gak ada itu. Gak ada itu. Gak ada itu. Ya Allah. Oke, kita akan bahas lagi di video PMH berikutnya, perbuatan melawan hukum. Nanti gue akan datang deh. Gue belum datang sih kemarin itu ya guys. PMH-nya Niki, tapi udah habis ya, udah selesai kan ya. Karyawannya aja 6,8 M. Gimana yang punya? Direkturnya, Bo? Oh, DRG. Baru tahu gue lu karyawan gajinya 6,8 M. Sumpah. Aduh, gaji 6,8 M. Bentar ya, gue ngebayangin dulu ya. Kalau gaji gue 6,8 M sebagai karyawan. Tadi ada yang komen. Gue habis digaji langsung keluar. Oh, tak masuk di akal. Tak masuk akal. Gajimu 6,8 miliar. Kok bisa sebanyak itu ya? Uang dari mana ya, Say? Bisa gaji karyawan 6,8 miliar. Kira-kira kamu bikin 6,8 miliar itu, tunggu, sebagai karyawan itu pertama gini loh. Logikanya. Gaji 6,8 miliar tuh nggak mungkin ada karyawan gaji segitu. Itu logika satu. Tapi karena ada kasus, kamu nggak mau ya dibilang ownernya. Owner yang barang bukti yang di spill sama NM di pengadilan. Itu ya, itu kan. Supaya kau tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap barang tersebut. Kau mengatakan akulah karyawan. Padahal setelah dicek audit gaji pendapatan kau 6,8 M sebulan. Bilang aja lu ownernya. Kuduga kau ownernya kan. Kau yang bertanggung jawab atas masuk barang-barang itu toh. Iyalah kau yang nge-live tiap hari kok. Abis. Masih mau tambah waktu nggak? 1 menit lagi aja ya. Kita spill ya. Kamu yang bikin video-video flexing di rumah. Inilah kisah hidup seorang pengusaha sukses. Kami yang beranjak dari nol, sepasang suami istri, akhirnya berhasil membentuk perusahaan dengan skincare dan juga membuat pabrik-pabrik. Aduh, bukan karyawan kali, Say. Masa karyawan? Sepil-sepil, gaya hidupnya, pakai seragam semua, yang kerja di rumah. Aduh, guys, abisin dulu ini. Gue akan lanjutkan lagi ya.
PMH-nya Nikita Mirzani melawan atas laporan Nikita Mirzani terhadap DRG. RG yang gua tahu, lu bukan karyawan, cuy. Ingat nggak zaman dulu? Kan gua pernah tuh dapat tuh untuk facial muka di tempat elu. Gue inget banget yang di Lebak Bulus tuh. Manajer lu yang bilang kok lu ownernya, kok lu bilang lu jadi karyawan sih di pengadilan? Pak Hakim. Beneran tuh? Beli kemasan saset ini 50% ekstra hanya gimana? Coba deh Pak Hakim yang mulia. Ada nggak gaji orang karyawan? Seorang karyawan perusahaan 6,8 M. Waktu itu gue dapet tuh dari tempatnya dia tuh. Warnanya pink semua tuh. Waktu itu kalau nggak salah gue dikasih kayak topeng yang menyala itu tuh. Program untuk perawatan. Ngendorse. Dia kok. Semua di sini baik-baik banget penyidikan sama dokter. Kan bisa lihat sendiri kan penyidikan baik banget. Gak ada ya. Semua penyidik di sini berteman baik dengan dokter. Oh alah. Nepos, lu bikin berita hoax. Kita lompat dulu ya. Kita lompat dulu dari karyawan 6,8 miliar gajinya ya. Lu DRG lu ya. Kita lompat ke Doktif yang di barusan semalam Mamski lihat. Itu si Nepos bilang Doktif katanya diusir. Semua di sini baik-baik banget penyidikan sama dokter. Kan bisa lihat sendiri kan penyidikan baik banget. Gak ada ya. Semua penyidik di sini berteman baik dengan dokter. Ada aja keberatan ini. Berarti nanti Pak Tuhi jemput aja di sini berarti. Enggak, yuk. Doktif aman-aman aja, nggak ada yang ngusir. Itu semua di sini baik-baik banget penyidikan sama dokter. Gak ada ya. Oke, salut kepada Pak Kapolda, Pak Asep tegak lurus merah putih. Yang jelas masyarakat harus tahu, kita percayakan kepada Kapolda penyidik, mereka tetap tegak lurus ya, sama sekali nggak digoyahkan yang namanya ciram-ciraman ya, Parah. Ipan nggak ada ya, penyidik tetap tegak lurus dan Doktif tunjukkan tidak ada yang ngusir Doktif ya, semua penyidik sangat baik di sini, nggak ada. Oke, ya guys ya, kalian bisa lihat di sini. Iya, nggak ada yang ngusir. Yuk, Alek. Nah, itu Alek tadi tuh tim kreatif atau stafnya dari siapa namanya? Dari DRL. Gitu, ya. Stafnya dari DRL. Oke? Semangat. Itu siapa itu? Riko. Kita dibilangnya kita diusir dari sini. Mana ada yang berani ngusir? Siapa yang berani? Ini tempat umum ya. Kasih kamu ya, Pos ya. Si, Ingat ya. si Nepos aneh ya. Nunggu waktunya kamu masuk kok. Ya, tapi jangan kabur-kabur nanti kayak dia nggak berani keluar. Diperiksa nggak berani. Dokter gini loh, apa? Mau diperiksa apa? Datang, tersangka 2 tempat, Medan. Sekarangnya begini. Kok nggak kooperatif sih? Dia bilangnya nanti ngeles. Dia bilangnya nanti siapa yang upload itu? Bukan saya, tapi staf saya. Gitu ya? Tapi kan mukanya muka lu. Tahu. Itu kan akun akunnya dia. Sekarang kalau ditanya, akunnya Doktif yang sudah disita sama Polres Jakarta Selatan. Ya, siapa yang upload? Doktif. Hebat nggak? Siapa yang upload konten itu? Doktif. Siapa yang ngedit? Doktif sendiri yang ngedit. Gentle kalau jadi tersangka tuh gentle. Betul. Jemput, pakai masker, nggak usah. Gentle. Ayo, Pak. Ayo Pak, saya kooperatif. Anda minta data apa dari saya? Betul. Gentle, jangan kayak Suneo. Nyumput, botol dimasukin. Tunjukin lah barcode gitu loh. Ya.
Semua di sini baik-baik. Kenapa nanti diusir? Nih Sandra di sini siapa yang ngusir? Siapa yang berani ngusir? Pos. Ayo pos, sini pos. Sini. Gituin buat kamu datang ke sini. Ya, gitu guys. Oke? Udah terbukti ya, itu datang di sini. Tadi ketemu penyidiknya juga baik sekali. Ya, di sini. Tutup yakin penyidiknya tegak lurus. Ya. Kalau dokter mau ngawal itu haknya dokter sebagai pelapor. Kalau nepos kamu udah laporan ke dokter, kamu juga boleh dong ngawal. Betul. Silakan kalau kamu punya laporan ke dokter. Itu haknya kamu pos. Kalau kamu punya, masalahnya kamu nggak punya ya. Dokter yang punya laporan ke kamu. Panas ya, tantrum ya, bentar lagi TSK ya. Hai, gak sabar gua nunggu nepos TSK ya Allah. Langsing tumpengan guys. Gila. Sumpah. Bener-bener udah enggak sabar lagi aku menunggunya. Aduh. Oke. Terakhir. Siapa yang punya Milia di mata? Di sini nih. Benar, Doktif keren banget. Benar-benar seperti era Kartini, perempuan berani speak up, tertata semua by data. Betul sekali. Makanya sampai detik ini Mamski masih sangat-sangat mendukung ya. Dan gak bakalan lah gue belok gitu. Terus tiba-tiba gue berbalik narasi gitu. Dia bilangnya, oh dia mafianya ini. Gue udah melihat langsung di pengadilannya Niki. Setahun say. Tinggal ini nih. Laporannya Niki untuk PMH ya. PMH ini kan perbuatan melawan hukum ya. Yang mana super duper aneh. Punya Milia? Punya Milia. Oke. Kita nanti balik ke PMH lagi. Bentar ya. Yang punya Milia, gue ada something bagus banget. Bentar. Nih, sidang PMH-nya nih. Sirhi Sandra di sini. Bentar. Halo, pagi Kak Sela. Bentar. Semua di sini baik-baik banget. Hah? Apa-apa? Yang dia bilang saudara aja kita terpaksa iakan. Terus mau Langkahmu terbaca bel bapak. Depan rumah udah melangkah pun aku belum tentu sehari ada. Bicara langkahmu kebaca tahu. Sekarang yang lagi mau diserang ini aku botrek. Yang mau diserang ini sekarang Bella Sembiring. Maksudnya? Penyusup ayah kau. Tiba-tiba penyusup langkahmu kebaca. Wow. itu dia lo. Maksudku gini loh Dek. Selama ini kan semuanya di depan layar kan. Iya Mam, karena Terjadi di depan layar. Nah yang aku bingung kan kenapa tiba-tiba ada omongan ke kau rasa tidak suka, sedang tidak bersaing. dia bilang saudara. Yang dia bilang saudara. Makanya ya, gue tuh paling ogah, kumal, kumil. Gue cuma datang ke pengadilan, nyalakan live-nya, bikin kalian penonton di rumah bisa lihat dengan jelas. Pada saat ada di ruang sidang, komennya aku matikan, tidak ada keranjang kuning apapun di dalam sidang, tapi gue kan difitnah ya, dibilangnya gue jualan di pengadilan. Padahal gue jualan itu pada saat sebelum masuk ke dalam ruangan dan setelah keluar dari ruangan sidang. Saat di dalam ruangan sidang itu Mamski live TikToknya supaya kalian bisa nonton, bisa lihat, dan bisa lihat langsung reaksi dari JPU, dari penasihat hukumnya Niki, dari Nikita sendiri, dan terutama dari para saksi ahli dan saksi fakta. Karena itu yang wajib masyarakat Indonesia ketahui dari kasus skincare ini. Setelah itu ada gak gue komal? Kagak. Kenapa? Karena gue emang gak mau terlalu banyak nongol yang saban hari ngumpul orang. Akhirnya apa? Jadi fitnah. Akhirnya jadi pemanfaatan. Urusan duit, doi. Cari panggung, cari makan, cari doi.
dari netizen-netizen yang bersimpati, berempati, ingin membantu kasus Nikmir, dimanfaatkan. Ini ngerinya. Makanya Mamski udah paham masalah-masalah kayak gini. Pulang pengadilan, ada meeting sama pengacara atau sama teman-teman yang satu visi, sebentar, cabut, pulang ke rumah. Besok ke pengadilan lagi, minggu depan pengadilan lagi. Begitu sampai selesai hampir 9 bulan. Oke, yang punya Milia. Siapa yang punya Milia? Punya Milia? Ada Milia sayang? Milia itu di sini nih. Nih. Iya kan? Mamski sempat punya 2. Tapi udah ku simsalabim. Bye. Pakai apa? Retinal. Mau retinal?